Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik dan pintar, selamat berjumpa dengan Bapak di kelas 5. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anakku, kelas 5, pertemuan pertama kali ini kita akan belajar bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan beda penyebut. Tentunya kamu di kelas 4 dahulu sudah mengenal bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama yang kalian telah dipelajari di kelas 4. Contohnya 1/4 ditambah 2/4. Penyebutnya sama, yaitu sama-sama angka 4, maka ini langsung dijumlahkan, yaitu 1 ditambah 2, maka penyebutnya sama 4 dan hasilnya adalah 3/4. Perhatikan kembali untuk mengulang kelas 4, yaitu penjumlahan dengan penyebut sama. Contohnya lagi, 2/9 ditambah 5/9. Penyebutnya sama-sama 9. Maka kembali Bapak ingatkan bisa langsung dijumlahkan antar pembilang, yaitu langsung 2 ditambah 5 sama dengan 7/9. Begitu juga pengurangan dengan penyebut sama. Jadi contohnya misalkan 3/4 dikurangi 1/4, maka bisa langsung dikurangi antar pembilang. 3 dikurangi 1 sama dengan 2/4. Contohnya lagi, 7/9 dikurangi 1/9. Langsung bisa dikerjakan, yaitu 7 dikurangi 1 sama dengan 6/9. Bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan beda penyebut? Maka yang pertama kalian harus lakukan adalah disamakan dulu penyebutnya. Bapak ulangi. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah disamakan dulu penyebutnya. Sekali lagi biar kalian ingat, apa yang pertama kali lakukan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan pada penyebut, yaitu disamakan dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari KPK, kelipatan persekutuan kecil. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi inti dari pembelajaran ini, yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan beda. Contohnya 2/3 ditambah 4/5 sama dengan titik-titik. Ingat, bilangan yang di bawah 3 dan 5 beda, penyebutnya beda, berarti tidak bisa kita langsung jumlahkan antar pembilangnya. Yang kita lakukan yaitu maka harus mencari KPK 3 dan 5. Bagaimana caranya? Yaitu 3 hasil perkalian dengan angka 3, begitu juga 5 hasil perkalian dengan angka 5. Jadi kalau misalkan kita mencari KPK 3 dan 5, yaitu kita harus hafal perkalian 3 dan harus hafal perkalian 5. Cara mencari KPK 3 dan 5. Lihat dulu kita kelipatan 3. Kelipatan 3 adalah bareng-bareng kita isi. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18, dan seterusnya.
Kemudian satu lagi, kelipatan 5 adalah, mari kita bareng-bareng lagi. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25, dan seterusnya. Perhatikan yang ada di kotak. Hasil dari kelipatan 3 dan kelipatan 5. Apakah ada yang sama? Ya, ada yang sama, yaitu 15. Kalau misalkan sudah seperti ini, berarti kelipatan bersama 3 dan 5 adalah 15. Maka dari itu, penyebutnya sudah diketahui. Antara 3 dan 5, penyebutnya adalah 15. Baru setelah diketahui penyebutnya 15, kita tulis seperti ini. 2/3 ditambah 4/5 sama dengan, berarti penyebutnya diganti dengan 15. Sama seperti ini, diganti dengan 15. Dan hasilnya pun penyebutnya akan 15. Seperti ini, perhatikan. Setelah seperti ini, lanjut bagaimana? Tinggal kita mengerjakan sesuai dengan instruksinya, yaitu penjumlahan. Tadi seperti ini, 15. Perhatikan caranya. Cara kita menjumlahkan pecahan yang beda penyebut. Tetapi penyebutnya sudah diketahui. Jangan langsung kalian jumlahkan 2 dan 4. Tetapi ada caranya. Yaitu cara yang pertama. 15 dibagi 3. Hasilnya kalian simpan dulu. 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian hasil dari 15 dibagi 3 yaitu 5 dikali 2. Apa hasilnya? Simpan dulu oleh kalian. Hasilnya 10. Selesai kita mengerjakan. Terus 10 ini simpan ke pecahan yang pertama. Seperti ini. Seperti inilah caranya. Walaupun ada satu pecahan ditambah 2 pecahan seperti ini. Bapak ulangi. 15 dibagi 5. Jadi berurutan pengerjaannya. Dibagi 5. Hasilnya kalian simpan. Kemudian setelah ada hasilnya yaitu 15 dibagi 5 yaitu 3, kalian dikalikan dengan pembilangnya. Dikali. Kemudian hasilnya simpan. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 baru kalian simpan di atas penyebutnya. Setelah seperti ini, baru setelah penyebutnya sama, hasil atasnya ada, kalian langsung bisa menjumlahkan. 10/15 ditambah 12/15 sama dengan 22/15. Tetapi pada pelaksanaan dan caranya itu sama, cuman membedakan itu instruksinya. Yang tadi dijumlahkan, sekarang dikurangkan. Contoh, 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan titik-titik. Lihat, penyebutnya berbeda, tidak sama, yaitu 4 dan 6. Dan caranya kamu harus ingat lagi bahwa caranya tadi samakan dulu penyebutnya dengan cara
dicari KPK dahulu antara 4 dan 6. 4, kalian harus sudah hafal dan mengetahui hasil perkalian dengan angka 4. Sama halnya 6, kalian juga harus hafal dan tahu hasil perkalian dengan angka 6. Mari kita isi. Cara mencari KPK 4 dan 6. Kelipatan 4 adalah, kembali seperti tadi, 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24, dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. 5 kali 6, 30. 6 kali 6, 36, dan seterusnya. Perhatikan yang ada dalam kotak. Apakah ada angka yang sama? Ya, ada angka yang sama antara hasil kelipatan 4 dan hasil kelipatan 6. Yaitu yang pertama adalah 12. Angka yang sama yang kedua adalah 24. Maka kalau seperti ini yang kita ambil adalah angka yang paling kecil tetapi sama. Maka ditulis kelipatan bersama antara 4 dan 6 adalah 12. Jadi menggunakan angka yang sama tetapi dari paling kecil. Selanjutnya, setelah diketahui penyebutnya adalah 12, KPK-nya 12, maka prosesnya kita langsung ke instruksi, yaitu pengurangan. Pengurangan antara 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan, karena penyebutnya sudah ada, dengan cara mencari KPK 12 kita tulis langsung semuanya 12. Seperti ini. Seperti halnya penjumlahan, yang pertama kita lakukan adalah penyelesaian pecahan yang pertama yang di depan. Dengan cara dibagi, dikali, dan disimpan. Penyebutnya 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Kemudian setelah ada hasilnya dikali pembilang. 3 dikali 3 sama dengan 9. Setelah ada hasilnya selesai, baru kita simpan di atas penyebut tersebut. Seperti itu. Pecahan pertama selesai, lanjut ke pecahan yang kedua. Sama caranya, dibagi, dikali, dan disimpan. 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2. 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Setelah ada hasilnya, disimpan. Prosesnya selesai. Setelah selesai seperti ini, ingat instruksinya, ini adalah pengurangan. Jadi, setelah penyebutnya sama, pembilangnya sudah ada semua, kalian langsung kurangkan. 9/12 dikurangi 2/12 sama dengan 7/12. Mudah kan? Ya. Lanjut, untuk mengingatkan kembali sebelum mengakhiri materi dengan pelatihan, artinya kalian akan ada soal atau evaluasi untuk bahan penilaian Bapak dan Ibu guru tentang bagaimana kalian paham atau belum materi yang telah disampaikan. Perhatikan kembali. Di sini ada pecahan 3/5 ditambah 2/4 sama dengan titik-titik. Ingat, karena berbeda
penyebutnya, maka kita harus cari dulu KPK 5 dan 4. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Jadi sesuai yang kita pakai saja, tidak perlu ditulis semuanya hasil dari kelipatan 5. Setelah kelipatan 5 kita ketemukan, kita beralih ke kelipatan 4. Karena penyebutnya 5 dan 4. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Perhatikan yang ada di kotak, apakah ada yang sama? Ya, ada yang sama, yaitu angka 20. Bilangan 20. Maka kelipatan bersama antara 5 dan 4 adalah 20. Seperti ini. KPK sudah ada, berarti penyebutnya sudah ketemu, yaitu 20. Kemudian kalian langsung sesuai instruksi penjumlahan, kalian buat seperti ini. Setelah seperti ini, kalian tinggal mengerjakan seperti tadi yang Bapak ulangi 2 kali. Kita ulangi 1 kali lagi supaya kalian paham. Yang pertama 20 dibagi 5, yaitu 4. Setelah ada hasilnya dikali 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian kalian simpan. 12 disimpan di atas penyebutnya. Pecahan pertama selesai, tinggal pecahan yang kedua. Caranya sama, 20 dibagi 4, hasilnya 5. Kemudian 5 dikali pembilang, 5 dikali 2, hasilnya 10. Setelah ada hasilnya, kemudian kamu simpan kembali di atas penyebut pecahan yang kedua. Selesai sudah. Kalian cuma tinggal menjumlahkan. Antara 12 per 20 ditambah 10 per 20, yaitu hasilnya adalah 22 per 20. Maka hasil dari 3 per 5 ditambah 2 per 4 adalah 22 per 20. Itulah anak-anakku sekalian kelas 5 yang Bapak cintai, bagaimana kalian telah belajar menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang berbeda penyebut. Untuk bahan evaluasi, Bapak telah menyiapkan 8 soal. 4 soal masalah penjumlahan dengan berbeda penyebut, 4 soal pengurangan dengan berbeda penyebut. Silakan isi pertanyaan ini dan dikirimkan ke Bapak atau Ibu guru melalui cara atau misalkan instruksi dari Bapak Ibu guru masing-masing. Demikianlah anak-anakku yang Bapak cintai, materi pembelajaran pertama kelas 5 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Ingat, matematika itu indah dan menyenangkan. Maka kita harus katakan di hati kita bahwa aku suka matematika. Selamat bertemu di pembelajaran kedua selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.